Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 389 kembali. Jadi seperti itu. Bukankah itu berarti hanya kapak hantu Asura di tanganku yang merupakan senjata elit yang sebenarnya? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat gembira. Tentu saja. Cobalah untuk mengendalikannya. Ia akan bergerak sesuai keinginanmu, kata Egi sambil terkekeh. Ketika Chu Feng mendapatkan persenjataan elit seperti itu, dia juga merasa senang untuknya. Asteris Hus dan Chu Feng tidak ragu-ragu. Dia menggenggamnya dengan satu tangan, dan dengan cahaya yang melesat ke segala arah dari tangannya, kapak hantu Asura berubah kembali ke bentuk semula yang besar dan digenggam dalam tangan Chu Feng sekali lagi. Tak lama kemudian, dengan pikiran lain dari Chu Feng, kapak hantu Asura berkelebat dan menghilang, kembali ke telapak tangan Chu Feng. Dan setelah melihat sendiri Chu Feng mengendalikan kapak hantu Asura dengan cara yang alami, ekspresi semua orang di tempat kejadian berubah dan ada beberapa emosi yang tak terkatakan. Tepat pada saat itu, Ziling berjalan 2 langkah ke depan, dan setelah itu, berkata kepada orang banyak. Saya yakin dengan pengalaman semua orang, kalian semua pasti tahu tentang elit armamen yang mengenali tuannya. Orang biasa tidak mungkin menggunakan elit armamen seperti ini, dan bahkan jika mereka memegangnya di tangan mereka, itu hanya akan seperti besi tua dan tidak ada sedikit pun kekuatan yang dapat digunakan. Hanya orang yang disetujuinya yang dapat menunjukkan kekuatannya, dan saat ini, elit armamen telah menyetujui Chu Feng menjadi tuannya, yang berarti bahwa itu bukanlah benda tanpa tuan. Itu milik Chu Feng, dan elit armamen sendiri yang memilih Chu Feng. Semuanya, apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan? Ini. Pada saat ini, orang-orang terdiam karena mereka sudah tidak punya cara untuk membantah. Bagaimanapun, itu sama dengan apa yang dikatakan Ziling. Saat ini, persenjataan elit bukan lagi benda tanpa tuan. Aku tidak pernah menyangka bahwa hal-hal seperti persenjataan elit yang menyetujui tuannya masih ada. Wakil Kepala World Spirit Guild, Gao Qizi, mendesah dengan wajah penuh kekaguman. Meskipun wajahnya juga dipenuhi kekaguman, tidak ada raut wajah yang menunjukkan keserakahan. Penguasa sisa-sisa itu sangat kuat, jadi selain persenjataan elit ini, mungkin ada harta lainnya. Ziling menyela. Benar sekali. Nona, Chu Feng, kalian berdua sepertinya tidak masuk dari depan tadi kan? Wakil Ketua Gao bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar sekali. Selain tempat ini, ada lorong tersembunyi lainnya. Ada banyak mekanisme di dalam lorong tersembunyi itu, dan Chu Feng dan aku hanya menerobosnya untuk bisa lewat. Tapi sayangnya, masih belum ada sedikit pun kemajuan dan pada akhirnya, kami berjalan ke tempat ini. Ziling menggelengkan kepalanya. Benarkah? Di mana lorong rahasia itu? Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Jieyan dan anggota klan Jie lainnya berubah dan mereka mulai berpikir. Mereka semua adalah spiritualis dunia. Terutama Jieyan. Teknik pembentukan rohnya sangat kuat, dan bahkan jika Ziling dan Chu Feng tidak mendapatkan apapun darinya, itu tidak berarti mereka juga tidak akan mendapatkan apapun setelah mereka masuk. Tak lama kemudian, Ziling memberitahu Jieyan tentang lorong tersembunyi itu dan semua ahli dari World Spirit Guild serta klan Jie pun masuk untuk mencarinya sebentar. Setelah elit armamen mengenalinya sebagai master, tidak ada lagi orang yang mempersulit Chu Feng, dan dia berada dalam posisi yang cukup santai. Dia berkeliaran di tempat ini, tetapi dia punya tujuan. Apa yang ingin dia temukan tentu saja adalah hal pertama yang dia cari di tempat ini. Harta karun yang dapat melatih kekuatan rohnya. Karena, Chu Feng telah bertanya kepada wakil kepala Gao apakah ada harta karun khusus yang ditemukan di jalan, dan jawabannya sangat jelas. Di jalan ini, mereka tidak menemukan apapun. Itu pula sebabnya mereka begitu gembira saat tiba di istana terakhir dan menemukan harta karun yang sangat banyak di bawah panggung batu, tetapi kemudian mereka dipenjara di istana tersebut. Setelah mengetahui semuanya, Chu Feng masih merasa bahwa harta karun yang diinginkannya masih ada di istana bawah tanah. Jadi, dia mulai mencari dengan serius. Namun, semakin dia mencari, semakin dia merasa gelisah. Setelah mencari dengan sangat teliti di istana bawah tanah yang besar beberapa kali, Chu Feng masih belum memperoleh hasil apapun dan itu seperti yang dikatakan Wakil Ketua Gao. Selain persenjataan elit di sini, tidak ada yang lain. Sial. Kenapa tidak ada harta karun yang memiliki efek khusus untuk kekuatan roh? Pada saat itu, Chu Feng mengerutkan kening dan dia sedikit panik di dalam hatinya. Jika dia tidak dapat menemukan harta karun itu, kekuatan rohnya tidak akan dapat berkembang dengan cepat. Apa yang akan dia lakukan untuk menyelamatkan Su Rou dan Su Mei? Jangan khawatir. Mungkin kamu sudah menemukan harta karun yang dibicarakan oleh monster itu. Egi tiba-tiba berbicara. Egi, kenapa begitu? Chu Feng merasa bingung. Rasakan dengan hati-hati kapak hantu Asura di telapak tanganmu. Gunakan kekuatan rohmu untuk merasakannya. Bisakah kau menemukan bahwa jauh di dalam inti kapak itu, ada lapisan energi tak berbentuk yang terkunci darimu? Kata Egi. Tanpa menunda, Chu Feng segera mengikuti instruksi Egi.
Pada akhirnya, dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Egi memang benar. Egi, apa yang terjadi? Mungkinkah kapak hantu Asura ini adalah harta karun yang dapat melatih kekuatan roh? Chu Feng bersukacita, dan seolah-olah dia akhirnya melihat secercah cahaya di kegelapan yang tak berujung. Memang, persenjataan elit yang sebenarnya akan memiliki beberapa kegunaan lain, dan kegunaan khusus tersebut biasanya tidak berhubungan dengan pertempuran. Jika aku tidak salah, persenjataan elitmu dapat melatih kekuatan roh. Namun, kekuatan khusus itu perlu ditarik keluar oleh formasi khusus agar bisa dilepaskan. Mungkin karena itulah panggung batu dipenuhi dengan tanda-tanda formasi. Saat kau bergegas ke panggung rock, kau terdesak waktu dan kau tidak memperhatikan detail-detail ini dan kau hanya fokus menarik kapak hantu Asura keluar. Tapi aku menyadarinya. Jadi, sejak awal, aku mencatat simbol formasi dengan hati-hati dan setelah kau meninggalkan tempat ini, aku dapat membantumu menyampaikan formasi dan menggunakannya untuk menarik efek tersembunyi dari kapak hantu Asura. Jika kapak hantu Asura ini benar-benar harta karun yang dapat melatih kekuatan rohmu, maka itu pasti akan berlaku. Namun jika tidak, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kau telah dipermainkan, bahwa tidak ada harta karun yang dapat melatih kekuatan roh seseorang di tempat ini dan mungkin binatang buas itu hanya ingin mengirimmu ke sini untuk mati. Egi menjelaskan. Memang seperti itu. Chu Feng menganggukkan kepalanya. Ia merasa bahwa apa yang dikatakan Egi sangat masuk akal, dan saat ini, ia hanya bisa mengikuti kata-kata Egi dan mencobanya. Sialan, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa di sini. Sialan. Siapa yang menyebarkan rumor yang mengatakan ada harta karun di sini? Siapa yang menyebarkan rumor yang mengatakan tempat ini adalah tempat sisa-sisa ahli kultivasi bela diri berada? Itu hanya rumor sialan. Itu omong kosong. Mereka menipu kita. Tepat pada saat itu, teriakan marah terus-menerus terdengar di samping telinga Chu Feng dan beberapa orang bahkan dengan kuat memukul istana bawah tanah yang tidak bisa dihancurkan itu. Para pemimpin kekuatan puncak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Chu Feng. Mereka sedang mencari secara terperinci di istana bawah tanah. Namun, itu sia-sia karena mereka tidak mendapatkan apapun. Hal itu membuat mereka sangat tidak senang. Lagi pula, dalam perjalanan ini, mereka telah kehilangan banyak ahli alam surga. Orang-orang kuat seperti mereka tidak dapat dikembangkan kapanpun mereka mau, jadi mereka telah kehilangan banyak hal dalam perjalanan ini. Chu Feng, kali ini, itu semua berkat kamu dan Ziling. Setelah kembali ke villa bergengsi, aku, Qin Lei, harus mengungkapkan rasa terima kasihku atas kebaikan hati yang menyelamatkan hidupku. Dibandingkan dengan yang lain, Qin Lei tampak cukup tenang dan tampaknya dia benar-benar berterima kasih kepada Chu Feng dan Ziling. Setelah itu, Qin Lei mengundang semua kepala suku untuk kembali ke villa bergengsi sebagai tamu terhormat untuk menyaksikan hasil upacara pernikahan. Awalnya, para kepala itu tidak mau pergi, tetapi setelah berpikir sejenak, mereka menganggukkan kepala. Jadi, sekelompok besar orang itu meninggalkan Gunung Seribu Monster dan kembali ke villa bergengsi. Namun, karena amarah di hati mereka, hal itu menyebabkan mereka melakukan penghancuran besar-besaran di Gunung Seribu Monster sebelum mereka pergi. Mereka membantai banyak monster, dan tanpa Raja Monster sebagai fondasi mereka, kali ini, vitalitas Gunung Seribu Monster benar-benar terluka parah.